Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Superipedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang masih berkaitan dengan proses infeksi, yaitu mengenai infeksi hepatitis akut pada anak. Ibunda dan pemirsa sekalian, hati di dalam tubuh kita memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk membantu memproses nutrisi makanan yang kita konsumsi dan menetralisir racun-racun yang mengalir dalam darah. Jika hati kita terkena infeksi virus hepatitis, hal yang selanjutnya akan terjadi adalah peradangan di hati. Inilah yang membuat proses penyaringan dan penetralisiran racun menjadi terganggu. Walaupun infeksi hepatitis ini pada umumnya dapat sembuh dengan sendirinya karena sistem imun di dalam tubuh kita. Namun, jika tidak ditangani dengan semestinya, tak jarang infeksi hepatitis ini akan menjadi kronik dan dapat menimbulkan kerusakan hati ke depannya dan akan menyebabkan kejadian kanker hati. Terus, bagaimanakah tips penanganan infeksi hepatitis akut ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, hepatitis adalah suatu peradangan hati atau kerusakan sel hati. Secara klinis, hal ini ditandai dengan peningkatan kadar serum transaminase. Menurut lamanya, waktu terinfeksi hepatitis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hepatitis akut dan kronis. Dikatakan hepatitis kronis apabila berlangsung lebih dari 6 bulan. Penyebab dari hepatitis yaitu virus, bakteri atau jamur. Selain itu juga dapat karena autoimun, karena obat, dan karena gangguan perfusi dan yang lain. Infeksi virus hepatitis A banyak ditemukan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, dan Indonesia dikategorikan oleh WHO pada area endemisitas yang tinggi. Anak-anak sangat berperan terhadap penularan hepatitis ini. Manifestasi klinis pada anak-anak yang terinfeksi virus hepatitis A ini sangat bervariasi, mulai tanpa gejala sampai hepatitis yang berat. Sebagian besar anak yang terinfeksi virus hepatitis A ini adalah asimptomatik atau tanpa gejala. Sedangkan infeksi virus hepatitis B masih merupakan masalah global. WHO memasukkan Indonesia pada area dengan endemisitas sedang sampai tinggi. Manifestasi klinis seorang yang terinfeksi virus hepatitis B bervariasi dari asimptomatik menjadi kronis. Hepatitis akut kemudian sembuh atau berlanjut menjadi kronis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kronisitas sangat tergantung umur saat kita terinfeksi. Makin muda terinfeksi, makin tinggi kronisitasnya. Contohnya, pada bayi yang terinfeksi virus hepatitis B dari ibu pada saat dalam kandungan maupun terinfeksi pada saat persalinan, kurang lebih dari 95% asimptomatik dan akan menjadi kronis. Sisanya 5% dapat menimbulkan manifestasi klinis akut. Infeksi virus hepatitis C jarang dilaporkan pada populasi anak. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa perjalanan klasik hepatitis virus akut itu meliputi stadium awal berupa seperti gejala flu yang diikuti dengan stadium ikterus. Pada stadium ikterus ini, gejala-gejala pada stadium awal tadi berkurang, disertai munculnya ikterus atau kuning, dan urin menjadi kuning pekat. Pada infeksi hepatitis A akut, gejala klinisnya bervariasi, mulai asimptomatik, kemudian ringan tidak khas, terus gejala yang khas dan klasik, sampai hepatitis yang berat. Anak dapat dicurigai menderita hepatitis A apabila ada gejala sistemik yang berhubungan dengan saluran cerna,
dan ditemukan faktor resiko, misalnya pada keadaan adanya wabah atau diketahui adanya sumber penularan. Waktu kejadian infeksi hepatitis A ini biasanya terjadi secara tiba-tiba, dimulai dengan keluhan sistemik yang tidak khas seperti demam, badan lelah, adanya mual, muntah, tidak nafsu makan, serta tidak ada rasa nyaman di perut. Gejala awal ini sering ringan dan tidak diketahui pada bayi dan anak. Ikterus atau kuning pada anak-anak sering tidak begitu tampak dan sering hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan petanda serologi. Ibunda dan pemirsa sekalian, pada infeksi hepatitis B akut, pada beberapa kasus dapat didahului dengan gejala awal mirip dengan penyakit serum yang ditandai dengan nyeri sendi dan radang sendi. Adapun faktor resiko hepatitis B adalah pada ibu hamil penderita hepatitis B, riwayat transfusi darah, ada luka seperti luka robek yang memerlukan penjahitan luka, dan adanya pemakaian alat-alat secara bersama seperti sikat gigi, handuk, dan lain-lain. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diingat bahwa secara umum pada pemeriksaan tubuh anak penderita hepatitis akut dapat ditemukan badan kuning, pembesaran hati, nyeri tekan di perut bagian kanan atas, dan kadang ditemukan demam. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang, adanya infeksi hepatitis akut ditunjukkan dengan adanya peningkatan serum transaminase dan kadar bilirubin pada pemeriksaan darah yang meningkat. Sedangkan untuk menentukan virus mana yang bertanggung jawab terhadap hepatitis akut ini adalah dengan melakukan pemeriksaan serologi yang dapat menunjukkan akut dan khas untuk masing-masing virus. Contohnya, pada hepatitis A dijumpai imunoglobulin M anti hepatitis virus A yang positif, sedangkan pada infeksi hepatitis B dijumpai imunoglobulin M anti HBC yang positif. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa tidak ada terapi spesifik untuk hepatitis akut ini. Penanganan yang dilakukan adalah dengan tata laksana suportif melalui asupan kalori yang cukup dan vitamin untuk meningkatkan fungsi hati. Ibunda dan pemirsa sekalian, pemantauan ditujukan pada hepatitis yang dapat berlanjut menjadi kronis, yaitu pada infeksi hepatitis B dan hepatitis C, untuk memastikan tidak terjadi kronisitas. Sedangkan indikasi rawat inap di rumah sakit adalah apabila muncul tanda-tanda seperti anak tampak sakit berat, kemudian muntah yang terus-menerus, tidak bisa makan dan minum sama sekali, serta ada kejang dan penurunan kesadaran. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu juga diketahui upaya yang dapat dilakukan sendiri untuk mencegah terjadinya infeksi dan penularan hepatitis akut pada anak, yaitu yang pertama pada infeksi hepatitis A. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pencegahan yang non-spesifik berupa cuci tangan menggunakan sabun secara rutin, setidaknya sebelum makan, sebelum mengolah atau menghidangkan makanan, setelah buang air, setelah mengganti popok bayi, dan sebelum menyusui bayi. Kemudian, pengolahan makanan yang benar dengan menjaga kebersihan serta memasak dengan menggunakan bahan yang segar dan memasak makanan sampai matang serta menggunakan air bersih. Kemudian pencegahan spesifik yaitu dengan melakukan imunisasi hepatitis A. Yang kedua, pada infeksi hepatitis B, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu semua ibu hamil harus di-screening untuk mengetahui adanya infeksi hepatitis B virus. Jika dari screening diketahui terjadi
infeksi pada ibu hamil, ada beberapa langkah yang diambil untuk menjaga agar infeksi tidak menular ke bayi selama persalinan, dengan cara bayi baru lahir harus mendapat vaksin hepatitis B pertama mereka dan 1 suntikan imunoglobulin dalam 12 jam pertama. Kemudian bayi tersebut harus menyelesaikan semua vaksin hepatitis B sesuai petunjuk selama 6 bulan pertama. Sedangkan upaya lain yang harus dilakukan yaitu orang tua harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga anak mereka dari kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Anak-anak tidak boleh berbagi sikat gigi atau barang pribadi lainnya yang memiliki kemungkinan terinfeksi. Selalu pastikan bahwa anak mendapatkan jarum suntik yang baru. Selain itu juga dilakukan pencegahan secara spesifik, yaitu dengan vaksinasi hepatitis. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan dan pencegahan infeksi hepatitis akut pada anak. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk keberlanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like, dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.